Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Dan seperti janji saya kemarin ya, yang dimana di situ saya membahas Pak Lo Keng Hong, di mana beliau sempat untung ya, 5.900% dari saham turnaround. Nah, saya meminta teman-teman untuk menuliskan komentar di kolom tersebut ya, di kolom komentar di video tersebut. Dan banyak sekali masukannya, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah berkomentar. Dan kali ini saya akan memilih salah satu dari saham yang teman-teman sebutkan di kolom komentar kemarin ya. Apa itu sahamnya? Teman-teman tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan sebelum kita membahasnya, subscribe dulu ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu terupdate ketika kami mengupload video saya yang terbaru. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Sebenarnya saham ini sudah naik teman-teman sekalian ya, sudah naik cukup tinggi, tapi jika turnaround-nya dari perusahaan ini berhasil, maka kemungkinan besar saham ini tetap akan naik lagi di tahun depan. Nah, apa itu sahamnya? Ya, sebelum kita membahas saham apakah itu, kami sampaikan lagi teman-teman sekalian ya, bahwa kami nanti akan mengadakan webinar value investing angkatan kedua ya, angkatan kedua di tanggal 18 dan 19 Desember jam 20 via Zoom. Nah, di sini teman-teman investasinya hanya sekali, jadi teman-teman membayar sekali kemudian gratis mengikuti webinar kami selanjutnya ya. Teman-teman juga gratis mendapatkan ebook analisa 15 saham pilihan, ada supporting grupnya. Dan salah satu pertanyaan yang bulan ini selalu masuk ke saya, bagaimana strategi menjual saham ya, nanti akan kami bahas di sesi yang kedua ini, di mana di portfolio manajemen ini nanti kita akan juga sedikit membahas mengenai strategi kapan kita jual saham saat kondisi bullish saat ini ya. Makanya teman-teman jangan lewatkan webinar besok ya, tanggal 18 dan 19 Desember. Teman-teman silahkan daftar melalui www.theinvestor.id karena pendaftaran hanya dibuka lewat online ini saja ya. Nah, selanjutnya kami sampaikan juga disclaimer-nya bahwa video ini bukan rekomendasi beli atau jual. Jadi kadang ketika kami mengupload video mengenai saham tertentu, biasanya mereka akan mengira kami ini melakukan pom-pom saham gitu ya. Sebenarnya sekali lagi tidak teman-teman ya. Jadi sekali lagi kami ini hanya istilahnya hanya menyampaikan pendapat kami pribadi mengenai saham tersebut. Jadi silahkan teman-teman tinjau ulang analisanya karena tetap risiko ditanggung pribadi masing-masing ya. Oke, apa itu sahamnya? Sahamnya adalah ASRI atau Alam Sutra Realty ya. Sebelum kita membahas mengenai fundamentalnya, ini saya perlihatkan dulu chart dalam mingguannya ya. Ini adalah chart candlestick ya, di mana satu candle ini mewakili pergerakan harga saham selama satu minggu. Nah, ini adalah pergerakan harga saham ASRI di tahun 2020, di mana ASRI ini mulai naik di bulan Desember ini ya, dan naiknya sudah cukup kenceng. Jadi selama tahun 2020 ini ASRI hanya berkutat di kisaran 100 ya, kisaran 100, kemudian masuk bulan November langsung loncat di harga 200-an sekarang ya. Jadi di hari Jumat kemarin tanggal 4 Desember tahun 2020 ASRI ditutup di harga 236. Nah, sekarang pertanyaannya apakah bisa naik lagi saham ASRI ini? Nah, kita akan lihat ya kondisi fundamentalnya. Nah, ini kita langsung masuk di laporan keuangan periode 30 September 2020 ya. Nah, teman-teman langsung saja lihat di yang kami garis bawah ini ya, yang kami garis merah ini, bahwa ASRI di tahun 2020 ini membukukan rugi bersih ya. Ya, dimana kalau kita lihat ya di tahun 2019 bulan September ASRI masih membukukan laba bersih 200 miliar. Kemudian di tanggal 30 September ya, posisi 30 September 2020 ASRI membukukan rugi hampir 1 triliun. Jadi ini kerugiannya termasuk sangat besar. Nah, penyebabnya apa? Kita lihat nih satu persatu dari atas ya. Yang pertama karena penjualannya menurun ya. Karena penjualan atau pendapatannya menurun. Jadi di tahun 2019 ya, periode sebelumnya posisi September, penjualan atau pendapatan ASRI sebesar 1,9 triliun. Nah, di tahun ini hanya bisa menghasilkan pendapatan 1,1 triliun.
Kemudian selain itu kita juga lihat nih di pos beban ya, pos beban kita lihat salah satunya yang terbesar adalah beban bunga, di mana beban bunga ini juga merupakan komponen pengurang laba yang cukup besar, yaitu sebesar 500 miliar. Ya, 500 miliar atau setengah triliun sendiri. Kemudian di sini juga ada laba atau rugi selisih kurs sebesar 500 miliar juga ya. Jadi antara beban bunga dan juga laba selisih kurs, rugi selisih kurs itu 1 triliun sendiri. Ya, jadi ini komponen besar. Jadi kalau misalkan dua komponen ini surplus maka seharusnya walaupun penjualannya turun, laba dari ASRI ini tetap bisa menghasilkan laba bersih ya. Oke, sekarang kita lihat dulu nih di pos yang atas dulu ya, yaitu pendapatan. Apa sih penyumbang pendapatan dari ASRI sendiri? Nah, ASRI sendiri, pendapatan dari ASRI yang terbesar adalah penjualan real estate ya, yaitu dari tanah, rumah, terutama dua pos ini ya, tanah, rumah, dan ruko ini termasuk kontributor terbesar dari pendapatan ASRI dibandingkan jasa yang lainnya seperti jasa hospitality dan prasarana, kemudian jasa pariwisata. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, dari total pendapatan ASRI terbesar adalah dari penjualan real estate. Di sini kalau kita lihat penjualan tanah, rumah, dan ruko ini merupakan komponen terbesar ya, maka kita harus tahu nih seberapa banyak land banknya saat ini. Ya, artinya bisnis properti ini seperti bisnis tambang teman-teman ya. Ketika kita melihat bahwa penjualan atau pendapatan terbesar dari bisnis properti ini adalah penjualan tanah dan hunian, maka seberapa besar land bank yang dia miliki ya, atau seberapa besar cadangan tanah yang ASRI miliki. Nah, sayangnya saya tidak bisa mendapatkan data mengenai land bank dari ASRI ya. Jadi saya cek di laporan tahunan maupun public expose-nya itu tidak ada ya. Atau mungkin saya yang belum menemukan, jadi saya tidak tahu. Jadi teman-teman silahkan nanti tuliskan komentar di dalam kolom komentar di bawah ini jika teman-teman mengetahui ini berapa sih land bank dari ASRI ini ya. Karena saya tidak menemukan datanya, kita bisa lihat langsung di dalam asetnya ya. Aset dari ASRI. Di sini aset dari ASRI ini berupa persediaan dan juga tanah untuk dikembangkan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, persediaan dari ASRI sendiri termasuk masih besar ya. Di sini dari proyek Serpong Tangerang ini tanahnya saja ada sekitar 1,7 triliun nilainya 1,7 triliun. Kemudian proyek Pasar Kemis, kemudian proyek Tangerang, Setiabudi dan sebagainya. Dan jika ditotal persediaan untuk tanah dan bangunannya ya yang diperjualbelikan itu ada 5,7 triliun. Jadi masih besar. Kemudian tanah yang untuk dikembangkan ini juga nilainya masih besar sebesar 11,1 triliun. Jadi kita bandingkan dengan penjualan tanah dan bangunan ini di mana ini nilainya sekitar 500 miliar sedangkan persediaan maupun tanah untuk dikembangkannya ini masih sekitar 17 triliun, ya bisa kita simpulkan bahwa land bank atau cadangan tanah dan juga hunian dari ASRI ini masih sangat besar ya. Baratnya sih kita nggak perlu khawatir land bank dari ASRI ini akan habis gitu ya. Selanjutnya kita tadi sudah melihat ya bahwa salah satu komponen pengurang laba bersih terbesar adalah beban bunga dan selisih kurs ya, atau rugi kurs. Kalau rugi kurs itu tidak ada patokannya ya, maksudnya patokannya itu hanyalah nilai tukarnya saja ya. Sedangkan kalau beban bunga kita bisa cek di di sisi liabilitas untuk melihat berapa sih besarnya hutang ASRI ini. Ya, dan ini adalah posisi liabilitas periode September tahun 2020 ya. Nah, kalau kita lihat di total liabilitasnya ya, total liabilitas ASRI sebesar 12,2 triliun. Sedangkan hutang obligasinya saja itu sebesar kurang lebih 7 triliun. Ya, di sini baik bagian lancar maupun bagian jangka panjang ya. Jadi artinya apa? Artinya mayoritas liabilitas dari ASRI ini disumbangkan oleh hutang obligasi. Nah, ini yang akan kita cek. Dan di sini ya sekali lagi ketika saya menghitung DAR ya, yang saya amati ya hanya hutang banknya saja atau penerbitan obligasinya saja. Karena menurut saya yang namanya debt itu ya hutang gitu, hutang bank maupun penerbitan obligasi. Jadi kalau
kalau kita bicarakan mengenai utang usaha ya, utang usaha ini dalam bahasa akuntansi ya namanya payable account gitu, bukan debt. Kemudian kalau kita bicara mengenai pendapatan diterima di muka ya, yang dimana ini juga salah satu kontribusinya termasuk besar ya, uang muka penjualan ini ya, uang muka penjualan atau pendapatan diterima di muka, ya ini namanya down payment gitu ya. Ya ini ya, ada uang muka penjualan juga di sini 1,5 triliun ya. Ini namanya down payment gitu, DP, jadi bukan debt. Jadi kalau teman-teman nanyakan ke saya, kok DER-nya yang Mas Eros hitung dengan yang di aplikasi saham berbeda sih? Ya tentu saja berbeda, karena saya menganggap debt itu ya hanya hutang bank saja. Ya hutang bank atau penerbitan obligasi, karena namanya debt. Ya, jadi kalau DP yaitu down payment gitu ya, utang usaha namanya payable bukan debt. Jadi ketika saya menghitung DER dari suatu perusahaan, yang saya hitung hanyalah hutang bank dan penerbitan obligasinya saja, seperti itu. Nah, di sini berhubung hutang dari ASRI ini didominasi oleh utang obligasi, maka kita cek lagi nih hutang obligasinya itu sebesar apa sih dari ASRI ini ya. Di sini teman-teman bisa temukan keterangannya di notes nomor 22 ini ya. Jadi kalau teman-teman mau melihat detailnya di nomor 22 ini, dan ini sudah saya rangkumkan ya. Di sini utang obligasi ASRI ada 3 obligasi di sini ya. Ya, 3 obligasi. Jadi yang pertama adalah nominal obligasi dengan nominal 245 juta dolar. Kemudian di nominal 125 juta dolar dan di nominal 115 juta plus 175 juta US dollar. Dan ini menariknya hutang dari ASRI ya. Nah, nominal 245 juta US dollar ini terbit tahun 2016, di mana bunganya sebesar 6,625% per tahun. Jatuh tempo obligasi ini tanggal 24 April tahun 2022, dan tujuan penerbitan obligasi ini untuk mendanai obligasi yang jatuh tempo tahun 2019 kemarin yang sebesar 235 juta US dollar. Ya oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, nominal 125 juta US dollar. Ini terbit tahun 2019 kemarin dengan bunga 6,625%, jatuh temponya sama tanggal 24 April tahun 2022, dan tujuan penerbitannya ini sama, yaitu untuk mendanai obligasi yang jatuh tempo tahun 2020 ini, yang dimana nominalnya sebesar 73 juta US dollar. Kemudian yang ketiga, nominal 175 juta US dollar terbit tahun 2019 kemarin dengan bunga 11,5% per tahun. Ya, jatuh temponya tanggal 22 April tahun 2021, dan tujuan penerbitan obligasinya untuk mendanai obligasi yang jatuh tempo tahun ini ya, yaitu sebesar 162 juta dolar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa obligasi ASRI yang diterbitkan selama ini itu sebenarnya untuk buyback obligasi yang jatuh tempo. Nah, ini sebenarnya juga menurut saya kurang sehat juga ya, karena ibaratnya seperti gali lubang tutup lubang. Nah, teman-teman, ternyata ceritanya juga nggak berhenti sampai di sini saja ya. Tahun 2020 ini ya, berdasarkan keterbukaan informasi yang diterbitkan oleh ASRI tanggal 4 November tahun 2020 ya, teman-teman bisa dapatkan Pubex-nya ini di www.idx.co.id ya, di websitenya bursa. Nah, di situ dikatakan ASRI tahun ini menerbitkan obligasi lagi sebesar 422 juta US dollar. Ya, dan ini dibagi menjadi dua surat utang ya. Yang pertama ini sebesar 171 juta US dollar. Ini jatuh temponya 2 Mei 2024. Nah, tujuan dari penerbitan obligasi ini ternyata untuk semacam exchange ya, atau semacam dia tukar guling dari obligasi yang nanti akan jatuh tempo 2001 dan 2002 itu diperpanjang ya menjadi 2024 dan 2025. Ya, nah nanti teman-teman silahkan baca lagi Publix-nya ya, karena ini menarik sekali ya. Dari 422 juta US dollar yang diterbitkan oleh ASRI, ini dibagi menjadi 2 bonds ya, atau 2 obligasi. Yang pertama yaitu yang jatuh tempo tanggal 2 Mei 2024, dan bunganya di sini menarik. Bunganya 6% sampai tanggal 2 November 2021.
Kemudian dari 2 November 2021 ke 2 November 2022 bunganya naik menjadi 8%. Kemudian dari tanggal 2 November 2022 ke sampai jatuh tempo itu bunganya naik menjadi 11%. Ya, jadi ini bunganya sifatnya tiring. Jadi tahun ini dari penerbitan sampai tahun 2021 bunganya 6%. Kemudian tahun 2001 ke 2022 bunganya menjadi 8%, dan dari 2 November 2002 ke sampai jatuh tempo bunganya naik 11% ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ini bondnya ini memiliki bunga yang selalu naik tiap tahun. Ya, dan ini sebenarnya juga resikonya makin besar lagi sebenarnya ya, karena bunganya tiring itu tadi. Kemudian yang kedua ya, sebesar 251 juta, artinya sisanya ya dari 422 juta ini jatuh tempo tanggal 2 November 2025. Ya, dengan bunga seperti ini, yang pertama 6,25% sampai tanggal 2 November 2021. Kemudian dari 2021 ke 2022 naik 8,25%. Kemudian dari 2022 ke 2023 naik menjadi 11%. Dan dari 2023 sampai jatuh tempo itu bunganya naik menjadi 12%. Ya, jadi kalau kita lihat dari bunga yang naik ini bisa kita katakan ya bahwa ASRI ini sebenarnya seperti gali lubang tutup lubang teman-teman ya. Jadi hutang yang akan jatuh tempo dia nerbitin obligasi lagi untuk nutup jatuh temponya ini. Kemudian dia sebelum jatuh tempo dia menerbitkan obligasi lagi. Kemudian sampai berjalan menuju jatuh tempo dia akan menerbitkan obligasi lagi. Ya, jadi menurut saya dengan pola penerbitan obligasi seperti ini kita tidak bisa mengharapkan bahwa utang obligasi ASRI ini akan lunas. Karena kalau melihat pola seperti ini berarti ya kayaknya sih tidak akan pernah bisa lunas gitu. Ya, sampai misalkan ketika teman-teman manajemen dari ASRI ini mengumumkan akan berusaha untuk melunasi, nah itu berbeda cerita. Nah, tapi ternyata sampai penghujung tahun ini ASRI masih gemar untuk menerbitkan obligasi, bahkan di custom dengan bunga yang selalu akan naik tiap tahunnya ya. Karena hutangnya besar ya, maka kita juga harus lihat nih bagaimana sih DER ya atau debt to equity ratio dari ASRI ini. Nah, ternyata historisnya sebenarnya dari sisi historis ya, dari sisi rasio secara historis ini cukup baik ya. Cukup baiknya kenapa? Karena walaupun hutangnya ini naik ya, angka ini 4,5 triliun, 6,6 triliun, 7,3 triliun, sampai terakhir posisi September 2020 ini 8 triliun, ini sebenarnya hutangnya nggak pernah lunas. Tetapi secara DER, secara rasio DER, ini DER-nya turun ya. Dan tetapi tahun 2020 ini kembali naik ya, kembali naik karena perusahaan mungkin kesulitan likuiditas karena corona ya, akhirnya hutangnya nambah, DER-nya pun naik. Cuman di sini DER-nya menurun dari yang tertinggi tahun 2015 itu sebesar 114% itu menjadi di bawah 100% ya. Bahkan di tahun 2019 kemarin DER-nya ini di angka 75%. Jadi secara rasio sebenarnya cukup bagus ya, karena rasio DER-nya ini turun. Nah, berarti apa artinya jika hutangnya tetap tapi DER-nya turun, ekuitasnya tumbuh ya. Kalau ekuitas tumbuh berarti kita bisa menganggap bahwa ASRI ini termasuk perusahaan yang tumbuh. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita juga lihat historis dari pendapatan maupun laba bersih dari ASRI ini ya. Sayangnya untuk pendapatan dan laba bersihnya ini tidak konsisten alias naik turun ya, dimana suatu saat ya, suatu periode pendapatan maupun laba bersihnya naik kenceng ya, di tahun 2017 ini termasuk tertinggi ya, dimana pendapatannya 3,9 triliun dan labanya 1,3 triliun ya. Net profit marginnya juga bagus di sini ya. Tapi begitu pendapatannya turun, laba bersihnya pun juga turun, dan di tahun 2020 ini kita proyeksikan sampai akhir tahun pendapatannya hanya sebesar 1,3 triliun ya, di mana sampai akhir tahun ASRI kemungkinan besar masih membukukan rugi bersih sebesar 1,2 triliun. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2013 ASRI akhirnya membukukan rugi bersih. Nah, makanya dari sini sebenarnya kelihatan nih, berarti bisa jadi ketika corona ini sudah selesai ya, kemudian ekonomi membaik, sangat dimungkinkan bahwa ASRI
tahun 2021 bisa mencetak laba bersih. Ya. Kenapa? Karena ya secara historis laba bersihnya bagus. Ya, cuman tahun ini saja gara-gara ada COVID-19 laba bersihnya itu menjadi minus ya. Nah, sekarang kita bahas juga mengenai valuasi sahamnya ya, valuasi harga sahamnya ya, yang dimana ini kita tunggu-tunggu nih, kira-kira berapa sih harga wajar yang kira-kira seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini balok warna biru ini adalah ekuitas ya, dimana kalau kita melihat ekuitasnya selalu naik. Ekuitas selalu naik artinya perusahaan mengalami pertumbuhan. Tetapi sayangnya di tahun 2020 karena perusahaan rugi ya, maka ekuitasnya turun. Karena biasanya rugi itu perusahaan akan menyedot saldo labanya jadi berkurang dan ekuitasnya pun turun. Nah, makanya nggak heran ya ketika perusahaan rugi pasti ekuitasnya turun. Kira-kira turunnya sih hampir sama dengan rugi bersihnya, kira-kira seperti itu. Nah, garis warna ungu yang di bawah ini adalah ROE. Ya, ROE atau rasio profitabilitas yang sangat penting yang harus kita ketahui ya. Dan di sini kita lihat secara historis ya, secara historis ROE perusahaan sebenarnya bagus. Ya, dimana kalau kita rata-ratakan ya, kita lihat sepintas ini ROE perusahaan di kisaran 10% ya. Bahkan tahun 2013 dan 2017 itu menyentuh 17%. Ya, kemudian turun tahun 2017 membaik ya sebenarnya menjadi 16%, kemudian tahun 2018 dan 2019 ini di kisaran 10%, dan tahun 2020 karena perusahaan mencetak rugi bersih ya akhirnya ROE-nya minus. Ya, ROE-nya minus. Kemudian garis warna merah ini adalah price to book value atau PBV ya, yang ini biasanya saya jadikan acuan untuk menghitung harga wajar dengan cara menghitung atau memformulasikan kira-kira PBV wajarnya itu di berapa sih kira-kira seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini PBV dari Asri juga sebenarnya bagus ya di tahun 2013 sampai 2015 di mana PBV-nya menyentuh angka di atas 1 kali ya. Terutama tahun 2013 dan 2014 ini PBV-nya di 1,6 dan 1,8 di atas 1,5 kali ya. Nah, kemudian mulai menurun karena ROE-nya juga turun ya. Jadi ROE-nya anjlok dari 17 ke 9 dan ke 7, langsung PBV-nya juga turun. Nah, sebenarnya di tahun 2017 dan 2018 sampai 2019 ROE-nya termasuk bagus ya di kisaran 10%, tetapi sahamnya itu hanya dihargai di PBV kurang dari 1 kali. Kemungkinan besar kalau saya bisa menyimpulkan nih kenapa PBV-nya di bawah 1 kali padahal ROE-nya bagus, karena perusahaan memiliki hutang besar ya yang seperti tadi ya, yang seperti saya jelaskan di awal tadi ya, di mana polanya ini hanya gali lubang tutup lubang terus. Ya, mau jatuh tempo obligasi dia nerbitin obligasi baru untuk nutup utang yang jatuh tempo. Kemudian ini masih berjalan, mau jatuh tempo lagi nerbitin obligasi lagi dan seterusnya. Nah, hal seperti itu yang tidak disukai oleh investor, termasuk saya sendiri sebenarnya tidak suka dengan pola hutang yang seperti itu. Karena harapannya hutang ini ya hanya sifatnya sementara saja gitu ya, dimana dia untuk mendongkrak kinerja, setelah kinerja bagus ya seharusnya sih dilunasi, kira-kira seperti itu. Tapi sayangnya ini yang tidak dilakukan oleh Asri ya. Nah, sekarang kita lihat nih di tahun 2020 ini di kisaran harga 236 ya, yang dimana ini adalah harga saham yang diperdagangkan tanggal 4 Desember kemarin ya. Ini menunjukkan PBV-nya 0,5 kali. Jadi sebenarnya secara PBV ini sudah lebih tinggi ya dibandingkan tahun 2019 kemarin yang sebesar 0,45 kalinya. Jadi apa kesimpulannya? Yang pertama, neraca perusahaan tidak begitu sehat. Kenapa tidak begitu sehat? Karena Asri ini memiliki hutang yang bisa kita katakan tidak akan pernah lunas ya, di mana metodenya selalu sama, gali lubang tutup lubang. Tetapi rasio DER-nya ini masih bisa diterima karena rasio DER-nya ternyata turun ya dari 100% menjadi di bawah 100%. Posisi Desember 2020 ini sebesar 87%, kira-kira seperti itu. Nah, dan sayangnya semua obligasi yang diterbitkan oleh Asri dalam mata uang US dollar, maka di sini ada risiko nilai tukar. Risiko nilai tukarnya apa? Ketika dolar naik ya, jadi seperti di awal tahun 2020 ini ya, di mana dolar sempat menyentuh di 15.000 ya atau 14.900-an, maka beban bunganya juga makin besar. Ya, karena bunganya dalam bentuk dolar,
kemudian harus dikonversi ke rupiah ya, maka Asri ini harus mengeluarkan rupiah yang lebih banyak untuk membayar bunga hutangnya ya. Jadi bisa dikatakan beban bunga atau beban keuangannya tadi membengkak gitu ya. Plus karena hutangnya dalam dolar, maka di situ ada resiko nilai tukar. Ketika dolar naik maka ada selisih kurs yang tadi sudah saya tampilkan di sana ya. Resiko rugi kurs ya. Dan jika hutang yang tidak terkontrol ini, ya hutang yang tidak terkontrol, jadi misalkan ketika Asri ternyata likuiditasnya masih seret di tahun-tahun depan, Asri akan menerbitkan bond yang lebih banyak lagi, maka akan menyebabkan beban keuangan naik dan perusahaan sulit mencetak laba ya. Karena sekali lagi, hutang yang sifatnya ada bunganya ya, itu akan menggerus laba bersih perusahaan. Kira-kira seperti itu. Kemudian pendapatan masih didominasi oleh penjualan tanah dan hunian, maka land bank ini menjadi sangat penting. Tapi karena kita tadi sudah lihat ya bahwa land bank atau cadangan tanahnya masih besar, maka kayaknya sih Asri tidak akan kehabisan land bank untuk beberapa tahun ke depan, seperti itu. Yang ketiga, secara valuasi murah ya, karena PBV 0,5 kali untuk perusahaan yang selalu membukukan ROE sekitar 10%. Ya, ini menurut saya masih murah. Ya. Nah, ini ada dua skenario menurut saya ya. Dimana kalau yang pertama kita lihat di tahun 2013 dan 2014 saat sektor properti sedang bangkit dan Asri mampu membukukan ROE 17%, harga saham Asri saat itu diperdagangkan pada PBV di atas 1,5 kali. Nah, jadi tahun 2013 dan 2014 ini sektor properti sedang hot dan Asri mampu mencetak laba yang tinggi dan mampu mencetak ROE 17%. Itu harga sahamnya dihargai di tinggi ya, PBV 1,5 kali. Nah, di tahun berikutnya yaitu antara tahun 2015 sampai 2019 ya, di mana saat itu ROE turun, PBV-nya juga ikut turun. Ya, bahkan tidak pernah harga saham Asri ini diperdagangkan di 1 kali PBV-nya. Faktornya kemungkinan besar menurut saya adalah hutang yang besar dengan pola gali lubang tutup lubang tadi plus sektor properti yang cenderung lesu ya. Jadi teman-teman tahu ya, sejak tahun 2015 sampai 2019 sektor properti itu lesu. Ya, itu yang dialami oleh banyak pengembang saat itu. Nah, skenario-nya seperti ini, jika di tahun 2021 artinya tahun depan perusahaan bisa mencetak laba dengan kenaikan di atas 100% ya. Jadi laba bersihnya itu naik di atas 100%. Nah, kenapa yakin di atas 100%? Ya karena secara historis selalu mencetak laba bersih. Dan kalau perusahaan rugi menjadi untung ya itu pasti di atas 100% ya. Karena kalau naik 100% ya berarti dari rugi menjadi nol gitu kan. Nah, kalau rugi menjadi untung berarti ya di atas 100% ya. Kemudian skenario kedua, jika perusahaan tahun depan juga bisa membukukan ROE 10% dan kayaknya sih di tahun depan ini sektor properti kembali bangkit, maka PBV 1 kali ini bisa dijadikan acuan sebagai harga yang masuk akal. Nah, pertanyaannya PBV 1 kali itu berapa sih? Ya PBV 1 kali itu untuk ekuitas September 2020 maka harga Asri seharusnya berada di angka Rp500 per lembar saham. Jadi kalau dihitung dari sejak sekarang ya, sejak penutupan tanggal 4 Desember kemarin, maka masih ada potensi naik itu sebesar 60% lagi jika skenario yang saya sampaikan tadi itu benar-benar kejadian ya. Nah, oke, kira-kira itu review saya mengenai saham Asri teman-teman sekalian ya. Jadi sekali lagi teman-teman bisa atau boleh untuk berpandangan berbeda dengan saya ya. Teman-teman silahkan tuliskan komentar Anda di dalam komentar di sini. Siapa tahu Anda memiliki pendapat yang berbeda dan di situ nanti kita bisa berinteraksi ya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di Zoom ya, di webinar kami tanggal 18 dan 19 Desember besok, karena di situ saya akan membahas banyak hal termasuk strategi jual saham saat bullish. Ya, silahkan share video ini jika dirasa bermanfaat. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.